warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarul hadirin muslimin, tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah dan juga kepada seluruh sahabat beliau, kerabat dan zuriat beliau. Zuriat artinya keturunan beliau. Kemudian cinta dan rahmat serta kasih sayang Allah kita doakan semoga juga tercurah melimpah kepada para aulia, para syuhada, para ulama, para salihin, dan juga untuk kita semua serta orang-orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan Radio Baitur Rahman yang berbahagia. Kita lanjutkan pengajian kita malam ini, masih tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat yang masih jauh, pada nomor urut ke-77 dalam kitab Nihayatul Alam. Yang ke-77 adalah zuhurul fahisyah wal mujaharatu biha. Zuhurul fahisyah, muncul banyak perbuatan keji. Fahisyah ini perbuatan keji. Wal mujaharah, bukan hanya banyak tetapi dilakukan secara terang-terangan. Ini sebagai salah satu tanda kiamat. Apa perbuatan keji itu? Dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Nah, jadi keji itu adalah perbuatan zina atau yang mendekatinya. Itu perbuatan keji menurut kita baca dalam ayat Al-Quran. Jadi satu di antara tanda kiamat adalah bahwa ketika zina atau yang mirip-mirip dengan zina itu udah merajalela dan sudah mujaharah. Mujaharah itu dilakukan terang-terangan, nggak malu-malu lagi. Kalau lagi binatang ini juga lagi lah kira-kira. Umakruh ustaz yang ke binatang. Maksudnya lagi kan bukan binatang. Sudah secara massal, kemudian sudah dilakukan secara terang-terangan. Ini ma'a kasratil munkarat wa intisyaru syahwat fi akhir zaman. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min alamati sa'ati intisyaruz zina hatta yaqi'ar rajulu 'alal mar'ati fi qari'atit tariqi jiharan. Seiring dengan banyaknya kemungkaran, seiring dengan menjamurnya kejahatan dan tersebarnya penyaluran syahwat secara sporadis, tak terkendali di akhir zaman nanti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, menginformasikan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ketika perzinaan tersebar begitu luas, lalu diterima oleh banyak masyarakat dan kalangan. Tak ada yang menolak, tak ada yang mengatakan no for zina, nggak ada lagi. Semua diam-diam saja. Hatta yaka'ar rajulu 'alal mar'ati fi qari'atit tariq, sampai kata Rasulullah ada orang laki rungkom minong, apa lagi, menerkam perempuan itu di jalanan umum, di jalanan yang orang banyak lewat di situ,
Yang lewat di situ diam aja, nggak ada yang berani melerai, nggak ada yang berani melarang, nggak ada yang berani mencegah. Paling-paling cuci HP untuk foto atau malah divideokan. Yang penyakit akhir zaman, nggak ada lagi yang berani mencegah perbuatan zina itu ketika dilakukan secara terang-terangan. Fahuna alamatani, dalam hal ini ada dua sebenarnya pelajaran, ada dua tanda ini ya. Yang pertama adalah zuhuruz zina. Zina itu diterima oleh masyarakat. Pelaku zina enggak lagi dicela, enggak lagi dicerca. Beberapa bulan lalu kan ada pelaku perzinaan ketika berseberangan, berbenturan, berdebat dengan ulama, para buzur itu membela pezina kan, nggak dibelanya ulama oleh buzur. Ya karena memang buzur dia, buzur itu kan memang dungu dan goblok. Tetapi maksud saya adalah ketika para buzur itu memberikan pembelaan secara terang-terangan, umat Islam di Indonesia diam saja. Ho, pakai kebate itu. Nah, itu dia. Taruhlah buzur, buzur memang dungu, buzur memang blow on, tapi orang Islam lain kemana? Tengah mengkap lagi itu belum penyot. Tak ada yang membantah, tak ada yang menantang, tak ada yang meradang. Ketika ulama dibuli oleh seorang lonte, lalu buzur membela lonte, lalu umat Islam lain tengah mengkap, no. Kap getung kalau lagi pijit tu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kembali zina telah diterima oleh masyarakat. Ini pertanda dari negeri ini, pertanda kiamat akan muncul, pertanda kiamat akan terjadi. Dengan semudah itu orang menerima perzinaan tersebut. Yang kedua adalah wafashuhu wantisharuhu wal mujaharatu. Yang kedua di sini adalah bukan hanya zina diterima oleh masyarakat, tetapi tersebar. Ya, faktor utamanya tadi ya karena udah diterima. Karena udah diterima, nggak ada lagi menolak, nggak ada lagi merasa jera, nggak ada lagi merasa benci, nggak ada lagi merasa jijik dengan kegiatan perzinaan, maka tersebarlah perzinaan. Setelah perzinaan tersebar, lalu dilakukan secara terang-terangan oleh masyarakat akhir zaman ini. Wa adamul ikhtifa biha, nggak ada tutup-tutupi lagi. Orang dulu, zaman dulu, kalau dia ketahuan dia berzina itu malai tok pak cucu, malu betul, dia sembunyikan sedapat mungkin. Nah belakangan ini enggak malu, malah dengan bangga dia bercerita baru cinta semalam, baru dengan tigamnya. Itu si perempuan, yang laki baru dengan tinong je, tidara je, kabangga cerita. Ini penyakit masyarakat akhir zaman. Sekali lagi, long dengku ngah hanjut hana kekuasaan, hana kewenangan untuk mencegah. Mencegah tak hanya dengan kewenangan, cegah dengan lisan, cegah dengan ujung jari. Ketika ada lonte berani ngomong misalnya berkuar-kuar, maka cegah dengan apapun, manfaatkan apa yang kita miliki. Sekurang-kurangnya cegahlah dengan hati. Bangun perspektif, bangun etikat bahwa itu pekerjaan buruk, bahwa itu pekerjaan tercela. Jangan dibiarkan berkembang begitu saja. Buzur beraninya kan gitu, karena kita diam. Karena umat Islam diam, makanya buzur semena-mena mengejek, mencaci, mencela orang-orang baik, orang-orang saleh. Karena kita yang saleh-saleh, yang baik-baik ini diam. Dengan alasan Allah nama Allah nama ngan. Buzur yang sama parti dengan ketua long. Ya acok. Maka dilakukanlah sesuka hati dia. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi ahadun lillahi fihi hajatun. Ngeri sekali awal hadis ini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya,
kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai nanti suatu waktu tidak ada lagi orang yang merasa perlu kepada Allah. Ini ada suatu masa nanti nggak ada lagi orang yang merasa perlu kepada Allah lagi. Tapi oleh antalgin ubat kan itu masyarakat akhir zaman. Ke oleh dokter obat. Mati karena gagal ginjal, karena jantung tak lagi berdenyut, nggak ada lagi ngomong tentang Tuhan. Gagal panen, oh ini sedang peralihan musim. Oh ini karena pupuk nggak cukup. Oh ini karena pacekli musim kemarau. Ternak mati, oh ini kena penyakit ini. Ternak gemuk, oh ini karena saya kasih makan konsentrat. Ayam banyak bertelur, ini konsentrat bagus, makanya banyak bertelur. Dia sehat, oh karena saya banyak olahraga, saya didampingi oleh ahli gizi. Nggak ada lagi Tuhan dalam kehidupan kesehariannya. Kaya, ya saya memang berusaha dan berhasil dalam usaha-usaha saya. Terpilih dia entah jadi wali kota, entah jadi bupati, entah jadi gubernur, entah jadi presiden, saya kuat jaringan. Nggak ada lagi Tuhan di situ. Sehat dia bilang dia bagus, dia hebat. Sakit dia bilang inilah dokter nih. Nah, ketika Tuhan telah diabaikan, Bapak Ibu pernah baca Nietzsche, the God is die katanya. The God was die malah. Orang gila Inggris sana, pada dia bilang Tuhan telah mati. Lonceng gereja berkali-kali didentingkan untuk mengumumkan kematian Tuhan. Makanya orang-orang di sana pada masa Nietzsche nulis buku itu nggak ada lagi peribadatan, nggak ada lagi ritual. Ke gereja hanya 2 kali seumur hidup. Satu saat dibaptis saat lahir, yang kedua ketika melakukan perkawinan. Selebihnya kosong, melompong. Mereka umumkan Tuhan telah mati, nggak perlu disembah lagi. Maka berkembanglah agama Islam sekarang di Inggris pelan-pelan. Yang mau kita pahami di sini adalah ketika di akhir zaman nanti orang-orang nggak merasa perlu lagi kepada Tuhan. Semua seakan-akan bisa diatasi sendiri oleh kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini awal hadis ini. Tapi ini belum sampai ke target kita. Target pembicaraan kita bukan ini. Ini hanya awal dari hadis. Wa hatta tujadal mar'atu naharan jiharan tungkahu wastat tariq la yungkaru dzalika ahadun wa la yughayyiruhu. Ini baru sampai kepada target. Hingga pada waktu itu, pada akhir zaman itu, yang orang-orang nggak merasa perlu lagi kepada Tuhan, ditemukan banyak perempuan di siang bolong, di tengah terang benderang, maaf, dirungkom oleh agampungo. Perempuan-perempuan gatal diterkam oleh laki-laki mata keranjang di tengah hari, di siang hari secara terang-terangan. Lalu orang lewat di kiri kanannya tanpa mau ambil pusing lagi, tanpa ada yang mau peduli lagi, kata Rasulullah. Rasulullah memberikan ramalan dan beliau bukan sembarangan ngomong. Rasulullah ini manusia yang seluruh omongannya dikontrol oleh Allah. Seluruh pengetahuannya itu ada dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak ngomong suka hati Rasulullah itu. Maka tentang fenomena akhir zaman yang akan terjadi, beliau ungkapkan ini dalam konteks, dalam keadaan, dalam kondisi beliau juga dipantau, dikendalikan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jangan-jangan bermula dari negeri kita ini. Ketika para pelaku perzinaan dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Aneh memang. Beberapa hari yang lalu saya dapat postingan dari salah seorang teman, undang-undang ITE itu diminta tanggapan dari seorang lonte, bukan diminta dari para ulama. Undang-undang tentang ya macam-macam lah yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Itulah
kehidupan di akhir zaman. Kemudian ada beberapa hadis lain, beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan pada waktu yang lain yang memperkuat pernyataan di atas, memperkuat pernyataan bahwa perzinaan itu ketika sudah merajalela dan dilakukan terang-terangan itu merupakan tanda kiamat sudah semakin dekat. Inna min asyrati sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yadharal juhlu wa yusrabal khamru wa yafshwaz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yang pertama ada ilmu sudah semakin menipis, sudah semakin kurang. Nggak ada lagi ilmu. Maka ada orang dungu pun dipuja-puja. Karena yang mujanya lebih dungu lagi orang daripada orang yang dipujanya itu. Karena memang tidak ada orang lain yang dianggap pantas untuk dipuja oleh dia, maka dipujalah orang yang cuma bisa baca komik pun dipuja. Karena nggak ada ilmu lagi, terjadi kebodohan yang merajalela. Ilmu sudah diangkat. Wa yudharal juhlu, kebodohan muncul di mana-mana. Sekolah tinggi, tapi jai kula lagi aja manok potong lam grupo kan, maksudnya ya cuma itu aja katak-katak, nggak ada bergerak, nggak ada berdinamika, nggak ada berkreasi, nggak ada berinovasi lagi. Apa yang dikasih dosen itu aja. Dajib boleh tahun berkatamat sarjana, S2 2 tahun berkala, S3 tahun berkala. Terserah pintar atau nggak pintar, maka merajalela di mana-mana orang titel entah siapa-siapa udah. Masih mending kalau ada mau sekolah. Ada yang nggak sekolah, pakai doktor juga, doktor Haji Hana Careng namanya. Ya udahlah begitu. Bapak Ibu berbahagia, kebodohan merajalela. Dan terakhir, belum terakhir, khamar. Khamar ini minuman keras. Minuman keras juga diminum di berbagai aktivitas kehidupan. Untunglah pabrik minuman keras nggak jadi dibangun di beberapa daerah di negeri kita ini. Kalau jadi dibangun, maka semakin merajalela distribusi penjualan, pemanfaatan minuman keras di negeri kita. Untunglah nggak jadi, alhamdulillah. Inilah beberapa tanda kiamat. Tetapi yang menjadi penekanan di sini adalah zina. Perzinaan muncul di mana-mana, lalu orang melakukan zina secara terang-terangan dan tak ada lagi yang mau menggubrisnya, nggak mau mempedulinya, nggak mau melarang dan menghadangnya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang memberantasnya. Nah, ini tingkat bahayanya sudah sangat besar. Baik, kita lanjut ke nomor urut 78. Akhdul ujrati ala qiraatil Quran. Orang baca Quran itu minta diongkosi. Itu kira-kira pengertian bebasnya. Akhdul ujrati, mengambil ongkos. Ala qiraatil Quran, atas bacaan Al-Quran. Ketika ada disuruh baca Quran, dia buat semacam tarif. Padu ayat, padu minit, 10 minit, 100.000, 40 minit, 200.000, 20 minit diskon, 50.000 misalnya. Bacaan Al-Quran sudah diperdagangkan. Kita baca dulu. Qiraatul Quran ibadatun wa qurbatun. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita baca itu adalah firman Allah. Bukankah tak ada bacaan lain yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih agung dibandingkan bacaan yang berupa firman Allah itu? Seandainya seseorang menulis surat untuk kita, lalu suratnya sering-sering kita baca, maka yang punya surat itu senang bukan main untuk kita, kan? Seandainya seorang pengarang cerita, lalu dia tahu bahwa kita mengulang-ulang membaca cerita dia, maka dia bangga luar biasa, kan?
Itu manusiawi. Sekarang sekarang Al-Quran itu firman Allah, Al-Quran itu dari Allah. Maka dengan kita membacanya semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dulu. Wal aslu annal ibadati la tusrafu li talibid dunya. Oleh karenanya maka ibadah itu enggak boleh dimanfaatkan untuk pencarian keuntungan secara duniawi. Bacaan Al-Quran tadi ibadah. Ibadah apa? Ibadah apa? Ibadah untuk mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Nah, ibadah itu pada dasarnya enggak boleh diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Wa innama lil akhirah ibtigha'an liwajhillahi ta'ala. Ibadah itu adalah untuk kepentingan akhirat, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak ibadah maka peluang mendapatkan ridha Allah semakin terbuka. Wa min alamatis saati annahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an wa yuhassinuna aswatahum fi majalisil azzai wal munasabati liya'khudu ala dzalika amwalan. Namun kata Rasulullah, nanti belum di antara tanda kiamat adalah akan datang sejumlah orang pada waktunya nanti mereka membaca Al-Quran dengan suara yang mengalun-alun indah, lalu kemudian mereka meminta bayaran untuk pembacaan tadi, dan seandainya tak dibayar maka si pembaca enggan membaca Al-Quran. Jadi promosi lah, iklan dulu, baca dulu beberapa ayat, sebarkan, share kemana-mana. Kalau perlu mau mendengar bacaan ini, hubungi nomor sekian 08 titik. Jadilah bacaan itu seakan-akan diperjualbelikan. Udah mirip biduan, sudah mirip penyanyi. Ini kehidupan masyarakat akhir zaman. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu marra birajulin wa huwa yaqra'u ala qaumin falamma farigha sa'alahum malan. Cerita Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, salah seorang sahabat ini melakukan perjalanan dengan seseorang, lalu orang itu membaca Al-Quran. Begitu ketemu orang-orang kaya, dia baca Al-Quran beberapa ayat. Setelah baca Al-Quran, Nabi penggelo mecut. Lalu apa kata Imran? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu mati mah? Dia telah mati hatinya, kata Imran. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an falyas'alillaha tabaraka wa ta'ala bihi fa innahu sayaji'u qaumun yaqra'unal Qur'an yas'alunan nasa bihi." Kata Imran, barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah ia minta imbalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena imbalan di sisi Allah jauh lebih banyak dan lebih sempurna. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada suatu masyarakat nanti mereka membaca Al-Quran lalu mereka meminta bayaran dengan harga tertentu. Rasulullah SAW katakan, kata Imran, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa nanti pada masyarakat tertentu yang dia meminta bayaran atas bacaan Al-Quran yang sudah dilantunkannya
dengan tarif atau harga bayaran tertentu. Bukan mulai na sini. Mana doang kadang-kadang na tak kena pihana tak kehana pi kadang cina. Orang meninggal 7 orang 7 malam na tolak kebut. Bayi 7 juta. Macam-macam lah. Pokoknya kana baca-baca. Intinya adalah bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting untuk kita yakini. Ini merupakan informasi penting untuk kita. Ada hadis lain lagi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'an wa final a'rabi wal ajami. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami keluar keluar ke tengah-tengah kami Rasulullah keluar dari rumahnya bertemu dengan kami, dan kami waktu itu naqra'ul Quran, kami sedang membaca Al-Quran. Ada di antara kami orang-orang Arab pedalaman, dan bahkan ada orang asing, orang non-Arab, bukan warga Madinah dan bukan juga warga Arab, bahkan orang asing, karena Madinah sudah maju waktu itu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u fakullu hasanin, bacalah Al-Quran terus, lanjutkan bacaan Quran kalian, semua bacaan itu ada kebajikannya. Wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamal qadhu yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalu. Nanti di belakang kalian, nanti di masa nanti akan ada orang yang membaca Al-Quran, meminta balasan secepatnya, nggak mau balasan ditunda-tunda. Apa maksud balasan secepatnya? Begitu selesai bacaan Al-Quran, terpeng, nggak mau balasan yang lama. Balasan yang lama apa? Ibtigha'u mardatillah. Mereka nggak mau menunggu balasan akhirat, terlalu lama akhirat bagi mereka nanti. Jadi yang kajilah nyole nyobal hubud jok peng nyole. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kah, baik panjang-panjang tainan. Kita lanjutkan nomor 79. Nomor 79. Annan nasa yaksiru fihim as-siman. Yaksiru fihim as-siman, apa artinya? Banyak manusia yang gemuk-gemuk. Banyak manusia yang gemuk-gemuk. Kalau udah manusia banyak yang gemuk, ini pertanda akhir zaman ini. Kita ambil hadis Imran bin Husain. An Imran bin Husain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Qala Imran fama adri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qawlihi marrataini aw salasan. Imran berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, sebaik-baik masa adalah masaku. Sebaik-baik orang adalah yang hidup di masaku. Maksudnya sebaik-baik orang adalah para sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu kan hidup bersama Rasulullah, hidup di masa Rasulullah. Kemudian urutan terbaik setelah itu adalah generasi berikutnya. Lalu yang di bawahnya generasi berikutnya, di bawahnya generasi berikutnya. Imran lupa. Bukan lupa, Imran, saya nggak tahu berapa kali Rasulullah mengatakan summal ladina yalunahum, generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya, nggak tahu lagi berapa kali, 2 atau 3 katanya.
Summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Setelah generasi-generasi terbaik itu, maka datang generasi berikutnya yang mereka suka membuat kesaksian, suka menjadi saksi untuk kesaksian palsu, padahal mereka tidak bisa diambil kesaksiannya. Nanti ada generasi di akhir zaman suka membuat kesaksian. Apa contoh suka buat kesaksian? Bapak ini bapak pembangunan. Itu suka membuat kesaksian. Padahal kesaksian dia nggak bisa dipercaya. Kemarin-kemarin bohong. Salat subuh entah ada entah enggak. Jangan-jangan orang salat subuh dia menggerong-gerong di situ. Puasa entah lancar entah enggak. Gambar-gambar porno tak sering dia tetap entah enggak. Sikit-sikit dah dia bilang si A ini baik, si B ini hebat, si C itu jahat. Suka bersaksi, dikit-dikit dia buat saksi, entah ngapain pula. Mungkin kalau didengar oleh orang-orang yang dia buat kesaksian itu, dikasih duit nanti dikit, dikasih proyek dikit, sama ujung-ujungnya buzzer juga kan. Suka menjilat dia, mentah-mentah dia bilang bapak ini selama kepemimpinan beliau maju kali, Aceh menjadi hebat, Aceh macam-macam lah bahasanya. Nggak ada yang nanya pun sama dia, dan kesaksian dia memang nggak bisa didengar karena orangnya nggak bisa dipercaya sebelumnya, suka bohong. Habis waktu lebih banyak di kedai kopi dibandingkan di depan kitab suci. Seperti yang saya katakan tadi, subuh entah salah entah enggak, dengan pornografi entah berjauh entah tidak, dengan hasil korupsi entah dia makan entah tidak. Ini nanti setelah kalian akan ada generasi yang mereka suka membuat kesaksian, padahal kesaksian mereka nggak bisa didengar, nggak bisa dipercaya, dan nggak ada yang minta kesaksiannya, suka-suka hati, kayak penjilat aja begitu. Wa yakununa wa la yu'tamanuna. Kemudian di sisi lain mereka juga suka berkhianat. Suka berkhianat ketika diberikan janji, diberikan kepercayaan, idza tumina khana. Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk mengelola proyek. Dia berkhianat. Proyek yang seharusnya misalnya didanai dengan angka 100 juta, paling-paling dia gunakan uang 50 juta untuk membangun proyek itu. Kalau tak kan rumah dua apa aduh. Kalau kan rumah masa-masa BRR tu 30 juta biaya, 20 juta BP untuk rumah, 60 dan mau langkih bagi-bagi bersama waris, macam lah kejadian. Nah ini khianat. Ini di dalam hadis ini disebut dengan wala yu'tamanuna wa yakhununa. Mereka berkhianat, mereka nggak bisa dipercaya. Amanah yang diberikan untuk mereka, mereka sia-siakan, mereka gadaikan untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Wayanduruna walayafuna. Dan mereka suka bernazar, dikit-dikit bernazar, nya beruluh kenyo, nya bermeduk buat jabatannya. Tapi nazarnya seperti nazar keling. Bapak Ibu pernah dengar cerita nazar keling? Nazar keling itu dia manjat pohon kelapa tinggi kali, lalu angin bertiup terlalu deras, di pucuk pohon kelapa itu dia bernazar, ini kalau saya selamat, kalau saya tak jatuh, pohon kelapa tak tumbang, saya selamat lagi turun ke bumi sehat walafiat, saya akan potong seekor lembu. Turun dia pelan-pelan turun, setengah pohon kelapa, dia balik nazarnya. Oh nggak jadi lembu, ya Allah, ini lembu besar kali ini saya balik kambing aja lah. Tapi kambing yang gemuk nanti saya cari. Turun lagi, waktu turun angin sudah semakin berkurang, sudah seperempat. Dia bilang lagi, oh kambing pun kayaknya agak payah nih, ini kan zaman susah ini, zaman covid ini ya. Jadi saya sembelih seekor ayam jantan, tapi yang besar. Udah tinggal 1 meter lagi, lalu dia lepas pegangan, bam, jatuh. Oh jatuh, ya Allah, nggak jadi saya bayar nazar. Nazar kling nanti. Bernazar tapi nggak mau membayarnya, mencari hilah, mencari cara, mencari taktik, intrik politik dan sebagainya untuk menghindari kewajibannya membayar nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muncul di akhir zaman yang seperti ini. Dan yang terakhir, nah ini yang menjadi target bacaan kita, wa yadhharu fihim as-siman, dan
di tengah-tengah mereka nanti lebih banyak orang gemuk nanti. Maka coba kita tengok sekarang Pak, pergi kita ke kegiatan-kegiatan yang di sana banyak keramaian, coba tengok mana lebih banyak orang gemuk dengan orang yang enggak gemuk. Cara mengukur gemuk itu lihat tinggi badan lalu bandingkan dengan berat badan. Teman-teman yang dari dunia kedokteran mudah sekali, dari ahli gizi, dari perawat, dari dokter, dari mudah sekali itu kan. Tingginya berapa? 170. Beratnya berapa? Beratnya 120. Kapan loh tinggi dengan berat sama kan gitu kan. Nah, itu kalau dalam Syama'il Muhammadiyah saya baca, Rasulullah itu ketika berdiri tegak lurus, beliau melihat ke bawah, beliau bisa melihat ujung kakinya, nggak terhalang oleh perutnya yang sudah offset gitu, nggak terhalang ya. Tapi ini bukan persoalan gemuk atau kurus sebenarnya. Ini persoalannya adalah bahwa masyarakat di akhir zaman nanti itu udah banyak yang gemuk karena banyak makan, sudah di mana-mana makan bahkan diperlombakan. Acara televisi bentar-bentar makan, acara apapun yang kita selenggarakan kegiatan sekarang mesti ada makan-makannya. Kalau nggak ada makan-makan, nggak ada yang datang. Gotong royong aja makan sekarang kan. Lebih rayu lebih peng makan seandainya dibelikan, seandainya uang itu digunakan untuk membayar mengongkosi gotong royong apa pembersihan, gitulah kira-kira. Cuma ada alasan lain untuk silaturahim, untuk kebersamaan. Tetagung kuah belangeng Ustaz. Nyatanya gotong royong sini. Gotong royong yang jalan ana menggelih ya. Wabah belangeng habis kuah belangeng. Juga bayangkan. Nah, ini kegiatan-kegiatan seperti ini terjadi di masyarakat akhir zaman. Mungkin karena kemudahan ekonomi, karena kemudahan sumber daya alam dan sebagainya. Intinya yang mau kita pahami di sini adalah satu di antara tanda masyarakat akhir zaman adalah ketika banyak orang-orang gemuk di sana, melebihi jumlah orang-orang yang tidak gemuk. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT kita mengampuni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.